warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 825 Hijriah. Iya, masih dalam pembahasan terkait dengan bab masawihil akhlaq, at-tarhib min masawihil akhlaq, ancaman dari akhlak-akhlak yang tercela. Sekarang pada hadis yang kelima, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya, akhrajahu Ahmad bi sanadin hasan. Kata beliau rahimahullah dari sahabat Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Ya, sudah kita sebutkan pada hadis ketiga dan keempat sebelumnya terkait dengan haramnya melakukan berbuat zalim. Dan zalim kita sebutkan, ya, zalim itu ada beberapa jenis tergantung siapa yang dizalimi. Yang pertama ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada zalim kepada sesama manusia atau sesama makhluk, ya, sesama makhluk, manusia atau jin atau hewan, sesama makhluk, ya, dan ada zalim kepada diri sendiri. Ya. Sudah dijelaskan terkait dengan zalim kepada sesama makhluk dan juga zalim kepada diri sendiri. Nah, sekarang beliau rahimahullah menjelaskan akan menyebutkan dua jenis zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Ya. Tentu saja Allah taala tidak bisa dizalimi, ya. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menzalimi Allah taala. Ya, cuman maksudnya di sini zalim dari sudut pandang bahwa ia menyerahkan hak Allah kepada yang lain. Itu seharusnya punya Allah, itu seharusnya diserahkan kepada Allah, tapi kemudian dia serahkan kepada yang lain. Di mana zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terbesar adalah kesyirikan. Adalah syirik. Allah taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kezaliman yang paling besar? Karena yang dia ambil haknya dan diserahkan kepada yang lain adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya hak atas kita. Kenapa? Ya, dia telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, ya, menghidupkan, ya, menjaga. Tidak ada yang melakukan semua itu yang lebih baik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah punya hak dari kita. Apa haknya Allah dari manusia, dari para makhluknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus diserahkan oleh hamba kepada Allah adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Jangan menyekutukannya dengan apapun. Iya. Jadi jelas bahwa syirik merupakan kezaliman kepada Allah, bahkan syirik merupakan zalim yang terbesar. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung terkait dengan salah satu dari dua jenis syirik, yaitu syirik asghar. Kata para ulama, syirik itu ada dua jenis dari sudut pandang hukumnya dan konsekuensinya. Karena pembagian syirik itu banyak macam juga. Yang dijelaskan di sini oleh beliau rahimahullahu taala adalah syirik dari sudut pandang hukum dan konsekuensinya, yakni apakah syirik itu mengeluarkan pelakunya dari Islam
membuat dia murtad keluar dari Islam atau tidak. Itu hukumnya. Atau konsekuensinya, apakah syirik itu akan menyebabkan dia kekal dalam api neraka selama-lamanya, ataukah nanti akan keluar kalaupun dia masuk neraka. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwa syirik itu ada dua jenis dari sudut pandang hukum dan konsekuensinya. Yang pertama ada syirik akbar, yang kedua ada syirik asgar. Syirik yang lebih besar dan syirik yang lebih kecil. Ya. Jadi bukan dibilang syirik besar, syirik kecil, karena tidak ada syirik yang kecil. Semua syirik itu besar, bahkan ia merupakan dosa besar yang paling besar. Nah, kalau dideretkan dosa besar itu mencuri, membunuh, ya, berzina, main judi, semua diurutkan. Nah, yang paling atas itu syirik kecil. Yang paling atas syirik kecil. Di atasnya syirik kecil ya syirik besar sudah. Syirik akbar. Makanya penyebutan akbar, asgar, akbar artinya yang lebih besar. Atau syirik yang terbesar, akbar. Syirik yang terbesar. Ada syirik asgar, syirik yang lebih kecil. Maksudnya lebih kecil apa? Lebih kecil kalau dibandingkan dengan akbar. Bukan artinya syirik kecil, ya syiriknya kecil, karena tidak ada syirik yang kecil. Syirik itu semuanya besar. Syirik yang paling kecil itu lebih berbahaya dibandingkan dosa besar yang paling besar. Ya. Dari mana para ulama mengambil pembagian syirik ini? Ya. Adapun syirik asgar itu langsung dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya dosa yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgar. Jadi langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada namanya syirik asgar. Kemudian, adapun dalil dari syirik akbar, para ulama mengkiaskan. Ya, mengkiaskan. Kalau ada yang namanya asgar, berarti secara logika ada yang namanya akbar, kan begitu. Jadi dia dalilnya kias. Dalilnya apa? Kias. Jadi kalau ditanya apa dalil pembagian syirik menjadi dua, asgar dan akbar, kita bilang dalilnya untuk asgar hadis Nabi. Dalilnya untuk akbar kias kepada hadis Nabi. Ya, kias kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan syirik akbar dengan syirik asgar? Perbedaannya secara umum ada beberapa jenis, ada beberapa poin perbedaan. Ya. Atau sebelum kita lanjut ke perbedaannya, atau apa? Kita perbedaannya dulu biar jelas hukumnya, baru kita sebut definisinya. Perbedaan yang pertama, syirik akbar itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Pelakunya dihukumi murtad. Walaupun dia masih sholat, walaupun belum pindah agama, ya. Karena kenapa? Ya, semua amalan dalam Islam itu ada pembatalnya. Semua. Tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak ada pembatalnya. Wudu ada pembatal wudu, sholat ada pembatal sholat, ya kan? Puasa ada pembatal puasa. Islam juga ada pembatalnya. Ada pembatalnya. Nah, inilah syirik akbar. Jadi perbedaan yang pertama, orang yang melakukan syirik akbar itu dihukumi keluar dari Islam. Sementara syirik asgar tidak, dia masih orang Islam, tapi melakukan dosa yang sangat besar. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar ini menghapuskan semua amal soleh yang dia lakukan di dunia. Menghapuskan semua amal soleh yang pernah dilakukan di dunia. Kalau dia meninggal tidak taubat. Ini semua hukum yang kita sebutkan berlaku kalau meninggal tidak taubat. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Jadi perbedaan yang kedua, syirik akbar itu menghapuskan semua amal soleh, semua pahala baik yang pernah dia lakukan seumur hidupnya, terhapus semuanya. Kalau syirik asgar, syirik yang lebih kecil, itu menghapuskan pahala yang sedang dikerjakan, pahala dari ibadah yang sedang dikerjakan, yang kemasukan syirik asgar itu. Tidak menghapuskan semua ibadah, tapi menghapuskan pahala dari ibadah yang sementara dikerjakan, yang ada syirik asgarnya itu. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar itu pelakunya kalau meninggal tidak taubat kekal dalam neraka, karena hukumnya sama seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kekal dalam neraka. Kalau syirik kecil belum tentu. Ya, ada afwan, saya ulangi, untuk syirik kecil dia tidak kekal dalam api
tidak kekal dalam api neraka. Jelas ya? Tidak kekal dalam api neraka. Nah, ini perbedaan ketiga. Sudah ya? Ini 3 perbedaan penting terkait dengan syirik akbar dan syirik asgar. Jadi saya ulangi, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik asgar tidak, dia masih muslim. Syirik akbar menghapuskan semua amal soleh, pahala, kebaikan yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Syirik asgar tidak. Syirik akbar itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka kalau dia meninggal dalam keadaan tidak taubat, sementara syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Iya. Ini 3 perbedaan. Apa persamaannya? Persamaan syirik akbar dan syirik asgar. Persamaan yang pertama, sama-sama tidak diampuni oleh Allah. Ini sama-sama tidak diampuni oleh Allah. Mau akbar, mau asgar, kalau meninggal tidak taubat, sama-sama tidak diampuni. Iya, sama-sama tidak diampuni. Perbedaan atau persamaan yang kedua, sama-sama menghapuskan pahala dari amalan yang sedang dikerjakan. Sama-sama menghapuskan pahala dari amalan yang sementara dikerjakan. Iya. Ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik, dan dia mengampuni dosa di bawahnya syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Syirik di sini umum, akbar, asgar Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak akan ampuni. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir, ya. Siapa orang kafir? Min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab dan musyrik. Syirik di sini syirik akbar, bukan syirik asgar. Jadi orang kafir ada 2, ahli kitab sama musyrik. Nah, salah satu bentuk syirik adalah syirik akbar. Dikatakan oleh Allah mereka masuk orang kafir. Ini hukumnya tadi kita katakan bahwa pelaku syirik besar itu kafir, keluar dari Islam. Apa hukumannya di neraka di hari kiamat? Fi nari jahannam khalidina fiha, dan neraka kekal di dalamnya. Kalau syirik asgar tidak kafir dan tidak kekal. Iya. Dan juga Nabi SAW bersabda membawakan hadits qudsi. Allah Taala berfirman dalam riwayat Imam Muslim, Allah Taala berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirk, faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Saya adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa yang mengamalkan suatu ibadah, amalan, dia sekutukan saya dalam ibadah tersebut, saya tinggalkan dia dan amalannya. Saya tinggalkan amalannya dan sekutunya. Ya, jelas ya? Nah, Allah tolak amalan yang sementara dikerjakan tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwa akbar dan asgar itu ditolak ibadah yang sementara dikerjakan, terhapus pahalanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam semua nabi dan rasul. Setelah Allah menyebutkan kisah-kisah nabi dan rasul, Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau nabi-nabi ini bikin syirik, terhapus semua amalan yang mereka lakukan. Ini para nabi. Allah ancam setiap nabi dan rasul. Kalau nabi-nabi ini melakukan syirik kepadaku, terhapus semua perbuatan baik mereka. Ya, ini syirik akbar. Ya, ini dalil-dalil dari perbedaan dan persamaan dari syirik akbar dan syirik asghar yang sudah kita sebutkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sekarang apa itu syirik akbar? Apa definisi syirik akbar? Apa definisi syirik asghar? Syirik akbar itu, ini karena nggak dibahas di sini oleh beliau ya, kita sebutkan secara global. Ya, syirik akbar itu adalah sarful ibadati li ghairillah. Ya, memalingkan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Ada ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, banyak maupun sedikit, sudah, itu syirik akbar. Misalnya apa? Menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya.
Menyembelih untuk penghuni sungai ini syirik akbar. Nah, cara sembelihan itu ibadah. Sembelihan yang mana yang namanya ibadah? Karena jangan sampai ada yang bilang ada tamu saya datang terus saya menyembelih untuk tamu. Itu kan berarti menyembelih untuk selain Allah. Syirik itu. Nah, bukan. Atau saya masuk rumah, saya mau syukuran, saya sembelih ayam ya untuk makan-makan, saya sembelih untuk acara syukuran, syirik itu. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi perlu diketahui ibadah itu adalah sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta dan pengagungan. Jelas ya? Ibadah itu adalah amalan yang dikerjakan atas dasar cinta dan pengagungan. Jadi sembelih nanti dikatakan sembelihan ibadah kalau kita menyembelih karena mencintai dan mengagungkan tujuannya. Kan tidak ada orang menyembelih untuk tamu mengagungkan dan mencintai tamunya, tidak ada. Itu bukan sembelihan ibadah. Makanya dari awal itu tidak masuk dalam definisi ibadah. Ya, paham ya? Ya. Jadi menyembelih untuk tamu atau menyembelih cuma mau makan-makan dia keluarganya itu bukan sembelihan ibadah. Dari awal bukan ibadah. Kenapa? Karena namanya ibadah itu dilakukan dengan tujuan merendahkan diri, mengagungkan, mencintai yang dituju. Jadi dari awal itu pertanyaan tidak benar, jelas ya? Nah, beda kalau dibilang akikah ya atau misalnya kurban itu kan jelas mengagungkan Allah, mencintai, takut tunduk kepada Allah, itu jelas, itu sebenarnya ibadah. Nah, kalau kita menyembelih baru ada perasaan seperti itu kepada selain Allah, nah itu baru syirik. Menyembelih untuk penghuni kubur, ya, atau untuk penghuni sungai. Kenapa? Karena takut sama dia, ya, takut sama dia, ingin sesuatu darinya. Itu syirik. Karena itu adalah nilai-nilai ibadah itu, pengagungan, cinta, takut, ketundukan, itu nilai-nilai ibadah. Kalau nilai-nilai seperti ini ada pada satu amalan, kemudian kita serahkan kepada Allah, itu jadi ibadah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah itu syirik. Itu syirik. Iya, bahkan walaupun bukan konteksnya sembelihan. Misalnya mempersembahkan sebutir telur untuk selain Allah. Ini saya persembahkan sebutir telur untuk ini, untuk itu. Dia persembahkan itu sebagai bentuk cinta, takut, mengagungkan yang dia persembahkan, itu ibadah. Itu syirik. Walaupun tidak ada sembelihan. Karena itulah kata Nabi SAW, ada seorang yang masuk neraka gara-gara lalat. Lalat bisa disembelih atau tidak? Nggak bisa kan? Sembelih itu dipotong lehernya supaya keluar darah. Lalat tidak ada darahnya, jadi tidak mungkin bisa disembelih. Tapi kata Nabi SAW, ada orang masuk neraka gara-gara lalat, yaitu dia menyembelih seekor lalat untuk selain Allah Ta'ala. Maka dia pun masuk neraka. Iya, ini definisi syirik akbar, menyerahkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ada namanya syirik asghar. Nah, ini disebutkan di sini. Syirik asghar itu bagaimana? Syirik asghar itu adalah suatu amalan yang para ulama suatu amalan yang syariat mengatakan itu syirik, tapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah di situ. Jadi ada satu perbuatan. Kalau kita lihat perbuatan itu tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah, ibadahnya kepada Allah. Jelas? Cuman ada masalah, kemudian syariat mengatakan itu syirik. Nah, itu berarti syirik asghar. Paham ya? Ini syirik, definisi syirik asghar. Jadi syirik asghar itu tidak bisa sembarangan kita tetapkan. Oh ini syirik, nggak bisa. Yang namanya syirik harus ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dari syariat Allah dan Rasulnya mengatakan itu syirik. Tapi perbuatan itu kalau kita lihat, kalau kita bedah, ternyata tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Tapi syariat bilang itu syirik. Nah, ini syirik asghar. Jelas ya? Contohnya disebutkan di sini, salah satunya adalah riya. Apa itu riya? Orang beribadah kepada Allah untuk dipuji. Ingat kalian, beribadah kepada Allah. Jadi kepada Allah. Dia tidak sholat untuk yang mau memujinya, bukan. Saya sholat ini bukan untuk mengagungkan dia, memuliakan dia, takut kepadanya, tidak. Saya sholat untuk Allah. Cuman saya mau dipuji sama dia. Jelas? Maka riya ini tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah. Tidak ada. Cuman bermasalah niatnya.
dan syariat mengatakan itu syirik. Nah, ini syirik asgar berarti. Paham ya? Nah, itu perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar. Iya. Kemudian misalnya ada orang bersumpah demi ini, demi itu. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dalam Islam, sumpah itu ibadah. Maka tidak boleh seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Bahkan dengan nama Rasul tidak boleh. Haram orang mengatakan demi Rasulullah, itu tidak boleh, haram. Ya. Jelas ya? Dilarang seorang mengucap bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Tidak boleh demi Ka'bah. Ya, ini haram hukumnya. Nah, kalau ada seorang ya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dia mana dia mengagungkan, menghormati, memuliakan nama yang dia pakai untuk bersumpah, maka ini syirik. Ini apa? Ini merupakan kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kita lihat di hadis ini. Kata beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dosa yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgar. Dalam riwayat lain fasu'ila anhu faqala riya. Dalam riwayat lain beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Syirik asgar? Maka beliau pun menjawab, itu adalah riya. Itu adalah riya. Iya. Sudah ya? Ini menunjukkan kepada kita bahayanya itu riya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya ini menimpa para sahabat, manusia-manusia yang terbaik, manusia yang paling suci hatinya setelah para nabi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian saja seperti itu saya masih takut. Karena itulah tugas kita sebagai manusia biasa yang bukan sahabatnya Nabi, itu jangan coba-coba untuk merasa niatnya baik. Selalu tuduh niat kita supaya selalu aware, selalu punya kehati-hatian. Jangan pernah berpikir bahwa saya ini sudah bagus niatnya, apalagi mengumumkan kepada orang, ya, memberitahukan kepada orang. Ya, niat saya baik. Ya, saya sebenarnya maunya ya ikhlas. Saya sebenarnya ikhlas. Ya, nggak perlu. Kalau memang ikhlas, ya cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Gak usah diinformasikan kepada orang. Dan para ulama rahimahumullah, mereka adalah orang yang paling khawatir pada diri mereka sendiri. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Ketika turun wahyu kepada Nabi SAW yang menyebutkan list nama-namanya orang munafik di Madinah, Nabi SAW beritahukan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ini pemegang rahasianya Nabi SAW. Salah satu rahasia yang beliau pegang selain masalah fitnah yang akan terjadi adalah list nama-namanya orang munafik. Ini orang-orang munafik di Madinah, ini sebut. Nabi tahu orang-orangnya. Ya, tapi ya kelihatannya zahirnya muslim. Makanya Nabi SAW tidak perintahkan untuk dihukum mati. Tidak perintahkan, tidak boleh dihukum mati. Kenapa? Karena kan orang tidak tahu. Nanti orang tahunya Muhammad membunuh temannya sendiri gitu. Tidak boleh, tapi dia tahu orang-orangnya. Nah, ketika Umar bin Khattab tahu bahwa Hudzaifah ibn Yaman tahu nama-nama orang munafik, dia tidak tunggu lama, langsung datang Hudzaifah ibn Yaman. Langsung datang. Jelas ya? Ini Umar bin Khattab radhiyallahu. Langsung beliau mengatakan, "Anshuduka billah." Saya minta kamu dengan nama Allah. Ya, yakni betul-betul minta, bersikeras dengan nama Allah, kamu sebut apakah nama saya masuk dalam daftar itu atau tidak. Ini Umar bin Khattab. Sekarang orang terlalu gampang, saya baik, saya lihat saya ini, saya tidak akan mungkin seperti itu, saya ini tidak. Iya. Terlalu gampang dia memuji diri sendiri. Ya, terlalu gampang dia memuji diri sendiri. Terlalu husnuzon pada dirinya sendiri. Jangan. Husnuzon kepada diri itu tidak bagus. Husnuzon itu kepada Allah sama kepada sesama manusia.
Kalau kepada diri sendiri, utamakan suudzon. Utamakan suudzon. Jangan pernah berpikir kamu begini, kamu begitu. Saya ini yang baik, saya ini yang ini. Enggak. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an minta dengan baik, ya. Enggak ada yang ragukan beliau radhiyallahu an, tentu saja. Dan ini beliau tanyakan setelah ada beberapa hadis keluar dari mulut Nabi bahwa beliau penghuni surga. Tetap aja beliau takut. Tetap saja beliau takut. Padahal sudah ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan ini di surga, Umar di surga ini. Sudah ada jaminan-jaminan. Tapi begitulah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Tetap tidak tenang hatinya. Nanti tenang kalau meninggal di atas Islam. Karena seorang masih hidup, ya, ketika seorang masih hidup, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, tanpa sebab, tanpa akibat tertentu, spesifik tertentu gitu ya. Mungkin dia mengalami sesuatu dalam kehidupannya yang langsung bisa memutar kehidupannya 180 derajat. Nggak ada yang tahu. Selama dia masih hidup, semua kemungkinan masih terbuka. Ya, kita tahu ada orang-orang musyrik yang masuk Islam menjadi sahabat Nabi. Kita juga tahu dalam sejarah ada sahabat Nabi yang murtad keluar dari Islam. Sahabat Nabi nih. Ada dalam sejarah yang murtad keluar dari Islam. Nah, maka seorang muslim itu harus suudzon kepada dirinya terkait dengan niatnya. Apalagi melibatkan orang lain. Saya sebenarnya tidak mau begini. Ya, misalnya. Ya, kalaupun dia berbicara seperti itu, ya usahakan hanya dia dan Allah yang tahu, nggak usah disebut ke orang. Saya sebenarnya maunya ini baik, saya sebenarnya ini. Ya. Ketika ada masalah dia dengan temannya, kelas sama temannya, selalu memandang, oh saya sebenarnya begini, saya selalu begini. Gitu ya. Dahulukan suudzon sama diri sendiri. Ya. Baik, ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti terkait dengan masalah syirik asghar ini karena bentuk-bentuknya ada beberapa poin. Disebutkan di sini yang paling penting adalah riya. Kita akan jelaskan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Sebelumnya seperti yang kita sudah umumkan di grup tadi, kita akan isi dengan pertanyaan. Nah, silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Ya. Syirik misalnya keduanya itu menghapuskan amalan, apakah ketika kita bertobat kemudian atas amalan kembali? Iya, pertanyaan bagus. Itu ya. Jadi semua nasib malang yang menimpa pelaku syirik yang kita sebutkan tadi itu semua berlaku kalau meninggal dalam keadaan tidak taubat. Kalau meninggal, tapi kalau dia bertobat sebelum meninggal, tidak ada dosa yang tidak diampuni, termasuk syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapuskan semua dosa, termasuk syirik. Ya. Yang penting tobatnya sebelum meninggal. Termasuk kata para ulama begini, syirik akbar tadi kan menghapuskan semua dosa. Menghapuskan semua apa? Pahala amal soleh. Kapan dihapusnya? Apakah habis bikin syirik langsung terhapus saat itu? Jawabannya tidak. Kalau ada orang melakukan syirik akbar, maka semua amal solehnya berhenti hitungannya. Setelah bikin syirik akbar ini, biar dia ibadah nggak bertambah. Istilahnya mauquf, di skip amal solehnya, ditahan, dipending oleh Allah. Tinggal kita lihat kelanjutannya. Kalau dia meninggal di atas syirik akbar tidak bertobat, barulah terhapus semuanya. Tapi kalau misalnya sebelum meninggal dia taubat kepada Allah, maka yang tadi lanjut, tidak terhapus. Paham ya? Tidak terhapus amalnya, tapi tetap lanjut kembali. Bukan mulai dari nol lagi, enggak. Tetap lanjut kebaikannya yang tadi. Paham? Karena itulah para ulama mengatakan, sahabat Nabi yang murtad ketika Nabi SAW meninggal, setelah itu masuk Islam di zamannya Abu Bakar atau Umar, maka status sahabatnya tetap berlaku, tidak terhapus. Paham ya? Nah, dari sini Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hal itu, bahwa terhapusnya amal soleh
syaratnya adalah kalau meninggal dalam keadaan tidak taubat dari syirik akbar. Dari itu harus taubat. Nah. Baik, ada yang lain? Ya, di sini ada pertanyaan, tadi ada yang japri ya. Pertanyaan ini sudah beberapa kali dijawab kayaknya. Kalau kita menjauhi seseorang untuk menjaga hati kita dari memunculkan niat buruk tanpa ada sama sekali niatan memutus silaturahmi, apakah kita tetap berdosa? Karena sadar jika bertemu dengannya dikhawatirkan kemungkinan akan muncul sebab buruk dalam hati. Iya. Kalau memang mujarrab terbukti setiap ketemu dia pasti bikin dosa, ya tidak apa-apa, jaga jarak. Tapi niatnya bukan untuk memutus silaturahmi. Nah, tapi tadi seperti saya katakan, jangan terlalu pede juga dengan diri sendiri. Jangan sampai memang kamu ada niat terselubung di belakangnya yang memang jelek niatmu, terus kamu selimuti dengan pakaian saya tidak memutus silaturahmi ini, cuman ini doang. Padahal ya Allah lebih tahu lah hati. Maka perlu betul-betul diwaspadai. Ya, karena hati itu di dalamnya ada lagi biasanya. Kita menampilkan kayak gini niat kita, padahal di belakangnya ada lagi. Kadang di belakangnya ada lagi kan gitu. Ya, maka betul-betul harus diperhatikan. Tapi secara zahir kalau seperti ini ya tidak ada masalah. Yang penting jangan meniatkan memutus silaturahmi. Dan ketika bertemu tetap salam, tetap biasa, tetap biasa. Ya. Ya, disebut dalam hadis bahwa Rasulullah SAW beristighfar sehari sampai 100 kali. Jika setiap kali kita beristighfar meniatkan juga untuk mengikuti amalan Rasulullah, apakah kita bisa dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah? Iya. Iya. Nah, jadi ketika seorang istighfar 100 kali dengan niat mencontoh Nabi SAW, ya, mengamalkan hadis, maka itu dapat pahala tersendiri. Dapat pahala tersendiri selain dari istighfarnya. Istighfar ya, zikir dapat pahala tersendiri. Ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Nggak perempuan ini. Jika haid, masalah haidnya, jika haid normal setiap bulannya selama 7 sampai 8 hari, sudah keluar tanda suci di hari ke-8, semua tanda-tanda sucinya nampak dengan jelas. Hari ke-10 berhubungan, kemudian ada keluar bercak, apakah masih dihukumi haid atau darah istihadah? Karena bercak itu keluar jika setelah berhubungan pertama setiap selesai haid. Misal selesai haid hari ke-8, kemudian hari ke-16 baru melakukan hubungan, maka tetap keluar bercak. Bercaknya pun hanya keluar 1 kali. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi bercak yang keluar itu kayak sisa darah yang mungkin tertinggal tapi baru keluar jika sudah berhubungan. Iya. Ini wallahu a'lam ya, terkait dengan ini saya nggak tahu. Ya, cuman kalau karena indikatornya ini kayak sering, walaupun bukan di hari, kan maksimal haid itu 15 hari. Ya, kalau kita berbicara mengenai hukum asal, kalau misalnya dia suci di hari ke-8, semua tanda suci sudah keluar, terus hari ke-10 keluar lagi darah, maka itu masih haid. Itu masih haid. Jelas ya? Misalnya sampai hari ke-7 dia haid. Hari ke-8 keluar tanda suci, semua tanda suci. Terus dia sholat, dia puasa Ramadan misalnya. Ya, tanggal 10-nya, hari ke-10-nya keluar lagi darah, maka itu masih haid. Wajib dia qada puasa Ramadannya kalau dia puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Karena haid itu maksimal 15 hari. Jadi selama masih keluar di rentang 15 hari, walaupun di tengah-tengahnya ada suci, yang penting dalam rentang 15 hari maka itu masih dihukumi haid semuanya. Adapun kalau kasusnya seperti ini, ya Allah, saya nggak bisa jawab sekarang. Nah, karena ada kebiasaan. Ya, ada yang lain? Ya. Termasuk syirik apa itu orang yang mempercayai ada hukum baik dan ada hukum buruk. Iya. Dan bagaimana cara mendakwai keluarga atau orang terdekat kita bahwasanya itu salah. Iya, mempercayai hari baik, hari buruk. Ya, kalau istilahnya kita pamali kalau dilanggar, itu masuk asalnya masuk dalam syirik kecil, syirik asgar. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Ya. Jadi syariat mengatakan itu syirik. Tapi kalau kita lihat bentuknya, tidak ada penyerahan ibadah kepada selain Allah di situ. Dia meyakini kalau tanggal ini jelek. Siapa yang bikin jelek?
dari Allah misalnya. Jadi dia masih menyandarkan kepada Allah yang bikin jelek. Allah yang mengatakan menetapkan itu jelek harinya. Kalau bulan ini baik, siapa yang mengatakan baik? Katanya dari agama misalnya. Ini masih mengatasnamakan Allah. Ya, maka yang seperti ini syirik asgar, syirik kecil. Kenapa? Karena tidak ada ibadah kepada selain Allah di situ. Nah, beda kalau dia bilang ini jelek, pertanda jelek. Ya, siapa yang bikin jelek? Ya, selain Allah, siapakah gitu ya? Misalnya kalau karena injak kucing hitam di jalan, ya, nggak dikubur, nggak diapa terus kecelakaan. Siapa yang begitu? Rohnya kucing tadi. Nah, ini syirik akbar sudah. Ini syirik akbar kalau seperti ini. Karena sudah meyakini selain Allah. Ada selain Allah yang bisa memberikan kebaikan atau yang bisa mendatangkan keburukan. Nah, itu pelanggaran pada tauhid sudah. Ini sudah syirik akbar. Tapi kalau dia masih meyakini Allah yang bikin begini, Allah yang bikin begitu, itu masuk dalam kategori syirik asghar. Karena tidak mengingkari Allah, tapi syariat mengatakan itu syirik, maka itu syirik asghar. Tapi kalau dia mengatakan kenapa ini hari baik hari buruk, memang bulan itu yang bikin baik, memang bulan itu yang bikin buruk, nah ini syirik akbar. Karena dia sudah meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur baik dan buruk di alam semesta ini. Ya Allah. Ya, jangan ya. Ya. Bagaimana jika ria terjadi dalam ibadah? Iya. Dua kali sholat. Awalnya ikhlas, tapi tiba dia orang. Iya. Pejabat dan bagaimana kejadian. Sebenarnya nanti kita akan terangkan ya terkait dengan, karena kita belum menjelaskan tentang terkait dengan ria. Ya, cuman intinya kalau ria itu asalnya ikhlas di awal wudu, di awal sholat, terus tiba-tiba muncul ria di tengah-tengah, maka tergantung kondisinya dan tergantung ibadahnya. Kalau kayak wudu, kayak sholat, muncul ria di tengah-tengah, maka dilihat kondisi dia setelah ria itu. Kalau ibadahnya tambah khusyuk, dia nyaman dengan ria itu, dia pelihara ria itu, maka batal sholatnya, batal ibadahnya. Tapi kalau muncul dia lawan, muncul dia hilangkan lagi, nah ini tidak batal, tetap sah ibadahnya. Secara umum seperti itu. Adapun masalah menggabungkan niat ibadah dengan niat dunia di dalamnya, seperti kayak tadi diwajibkan sholat jamaah di masjid sama kepala kantornya, ikhlas lillahi ta'ala juga, tapi juga karena mengabsen. Itu beda lagi, itu bukan ria. Lain lagi masalahnya, itu bukan ria. Atau saya sedekah dengan niat pahala dan supaya Allah tambah uang saya, nah, itu bukan ria, itu masalah lain. Kita akan terangkan nanti hukumnya. Ya, tapi itu juga bukan perbuatan bagus ya, tapi bukan ria. Atau kayak ada orang mau puasa supaya dapat ibadah sekaligus supaya sehat. Nah, jadi apa hukumnya menggandengkan niat dunia kepada niat agama, niat syariat? Nah, itu bukan ria, lain lagi pembahasannya. Ya, insyaallah taala kita akan terangkan nanti karena panjang kalau kita jelaskan sekarang. Ya, yang lain, kan? Ya, sampai komat ini. Sampai komat. Sampai azan. Ya, betul. Iya. Ya. Hah? Memang pertanyaan itu bebas ya. Jadi imam makmum masuk, pas dia takbir imamnya ruku.
gitu ya. Takbiratul ihram kan, si masbuk takbir atau makmum takbir belum baca apa-apa, si imam sudah ruku. Iya, enggak perlu baca Al-Fatihah. Ya, langsung ikut ruku dan dianggap mendapati satu rakaat. Ya, dianggap mendapat satu rakaat. Demikian pula kalau dia cuma sempat dapat sebagian Al-Fatihah, terlambat dia masuk, masih rakaat pertama terlambat masuk, takbir baru sampai Maliki Yaumiddin, imam sudah ruku, ya ikut ruku. Ikut ruku, tidak jangan diselesaikan Al-Fatihahnya. Jangan diselesaikan Al-Fatihahnya, langsung ikut ruku dan itu dianggap dapat satu rakaat. Dianggap dapat satu rakaat. Iya. Nah. Yang lain ada? Ya, alhamdulillah. Kita cukup sampai ini. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nattabi'al qadar wa ilmu Allah. Nasallallahu taala yu'allimuna mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu lidzalika qadirun 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.